TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. PSSPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa PT Nindya Karya dan PT Tuas Sejati dibuka terbuka untuk hari ini perwakilan dari terdakwa Nindya Karya dan Tuas Sejati sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, bisa mengikuti persidangan lanjutan hari ini adalah pledoi dari para penasihat hukum terdakwa. Sudah siap pledoinya? Ya. Siapa dulu yang membacakan untuk majelis hakim supaya dibagikan terlebih dahulu supaya kita bisa memeriksa. Izin Yang Mulia, Ya. nanti kiranya mengenai pemblokiran tersebut nanti kami Kurang kencang. jika diberikan kesempatan untuk mendakapinya dalam replik nanti akan kami tanggapi dalam replik. Ya. Tanggapi di replik ya? Iya, Yang Mulia. Dikasihkan untuk penuntut umum juga ya bisa ditanggapi. Tidak menjadi barang bukti di KPK itu telah diblokir sejak tahun 2018 dan baru kita ketahui setelah kita ke notaris bahwa semua aset itu telah diblokir dan tidak bisa digunakan sebagai barang jaminan, Yang Mulia. Jadi kami ada permohonan untuk pembukaan blokir dan yang anehnya, Yang Mulia, sebab dari surat KPK itu terdakwa itu tidak diberikan penyampaian bahwa asetnya diblokir. Jadi kita tahu dari notaris. Selanjutnya, Yang Mulia, ada permohonan pinjam pakai mobil yang kemarin yang kita di persidangan sebelumnya kami juga sudah sertakan permohonannya. Jadi saya akan serahkan sebelum kami bacakan dulu, Yang Mulia. Silakan. Pembelaan terdakwa 2 PT Tuas Sejati. Jakarta, 16 Agustus 2022. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 4 garis miring P.Sus garis datar TPK garis miring 2022 garis miring PN JKT PST di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besaraya nomor 24, Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Perihal nota pembelaan. Dengan hormat, sampailah kita pada bagian akhir persidangan ini. Maka sebelum kami serahkan seluruhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya, izinkanlah kami menyampaikan nota pembelaan untuk terdakwa 2. Bagi kami, mulanya persidangan ini sama saja dengan perkara lainnya. Hingga di tanggal 7 Maret 2022, dalam agenda pemeriksaan saksi yang justru seharusnya memberatkan terdakwa, kami mendengar pernyataan Saudara Razali. Kapan lagi kita bisa membangun Aceh, Pak? Ujarnya. Ucapan tersebut soyogianya membuat kita sadar bahwa Aceh memerlukan perhatian khusus ketimbang daerah lainnya yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Konflik yang terjadi sedikit banyak mempengaruhi jalannya pembangunan yang diharapkan optimal. Di lain sisi, tidak banyak yang dapat dilakukan pengusaha lokal untuk Aceh. Oleh karena itu, apresiasi setinggi-tingginya terhadap PT Tuas Sejati yang telah memberanikan diri berbuat untuk masyarakat Aceh, meski ternyata usaha itu harus berakhir di kursi pesakitan. Padahal, beberapa penyesuaian memang diperlukan guna menjaga stabilitas keamanan daerah tersebut. Bagaimanapun, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, Salus Populi Suprema Lex, sebuah nota pembelaan untuk terdakwa PT Tuas Sejati. Menanggapi surat dakwaan dan surat penuntut umum, terdakwa bersamaan ini menolak dan membantah pertanggungjawaban pidana yang dilimpahkan kepadanya. Sebab tuntutan jaksa penuntut umum yang menunjukkan PT Nindya Karya dan PT Tuas Sejati telah melakukan perbuatan pidana keliru karena dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, adanya penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antara para pihak, serta bukan para terdakwa yang masing-masing berdiri sendirilah yang harus bertanggung jawab.
melainkan PT Nindya Karya dan PT Tua Sejati perlu dipandang sebagai satu kesatuan dalam kapasitasnya sebagai kerjasama operasional dengan nama Nindya Sejati JO. Mengait pada keterangan ahli hukum dagang, Profesor Dr. Paripurna SH MHum LLM, bahwa ketika suatu perusahaan melaksanakan kerjasama operasional dalam kurung joint operation atau JO dengan perusahaan lainnya, maka pada saat itu telah lahir entitas baru berupa badan hukum dalam kurung reperson. Buktinya, perusahaan hasil joint operation ini dapat membuat nomor pokok wajib pajak dalam kurung NPWP dan membuka rekening perbankan. Dapat pula selanjutnya mengadakan perjanjian-perjanjian serta tindakan hukum lainnya yang semestinya hanya dapat dilakukan oleh suatu subjek hukum. Dengan mana perusahaan joint operation ini bertindak, maka segala tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama JO harus dipertanggungjawabkan pada entitas baru ini. Pertanggungjawaban itu tidak selayaknya dilakukan secara terpisah. Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, berdasarkan uraian di atas, pilihan rekan penuntut umum menempatkan PT Nindya Karya dan PT Tua Sejati tidak dalam kapasitas sebagai JO adalah pilihan yang keliru. Hal ini menjadikan dakwaan error in persona sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga cukuplah beralasan bila mana sebelum melanjutkan pertimbangan ke dalam pokok perkara, Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan dakwaan ini tidak dapat diterima atau not evangelic verklap. Namun apabila Yang Mulia berpandangan lain, berikut bantahan terhadap segala tuduhan yang telah diajukan penuntut umum dalam pembuktiannya yang akan kami tuangkan dalam pokok-pokok sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Perihal PT Tua Sejati tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakan proyek. A. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini seluruhnya menyatakan PT Tua Sejati memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan berupa pembangunan dermaga bongkar Sabang. Bahkan saksi Teguh Yusuf yang merupakan wali kota Sabang saat itu di bawah sumpahnya menerangkan bahwa di kota tersebut tidak ada lagi perusahaan konstruksi yang lebih besar dibanding PT Tua Sejati. B. Bahwa argumen mengenai kompetensi tidak boleh disandarkan pada suatu asumsi semata, tetapi harus berdasarkan data. Dalam persidangan ini, penuntut umum tidak menghadirkan alat bukti surat apapun yang kiranya dapat memberikan penilaian tentang berapa skala kompetensi yang dimiliki PT Tua Sejati. Alih-alih menghadirkan hasil penilaian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam kurung LPJK, Kementerian PUPR, penuntut umum justru mendasarkan tuduhan inkompeten PT Tua Sejati sekadar dari dilakukannya subkontraktor. Alasan tersebut tidak koheren dengan argumentasi yang dibangun. Di lain sisi, PT Tua Sejati tidak melakukan subkontraktor, melainkan pekerjaan spesialis. Dari Jakarta, Tim Liputan TVRI Nasional melaporkan.